Selanjutnya itu ada jaringan, di mana jaringan itu adalah sekumpulan sel yang melakukan fungsi tertentu. Terdapat 4 jenis jaringan di dalam tubuh manusia, itu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, juga jaringan saraf. Kita bahas satu persatu ya. Jaringan epitel. Jaringan epitel memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jarak antar sel jaringan epitel sangatlah rapat. Membrannya saling menyentuh, tidak ada jarak. Yang kedua, di bawah jaringan epitel terdapat basement membran yang berfungsi untuk memisahkan jaringan epitel dengan jaringan yang ada di bawahnya. Yang ketiga, avaskuler. Apa sih avaskuler? Itu artinya tidak ada peredaran darah. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan oksigen dan nutrisi? Jadi dia bisa mendapatkan oksigen dan nutrisi itu dari peredaran darah dari jaringan yang ada di bawahnya. Yang keempat, jaringan epitel dapat berbentuk satu lapisan dan juga dapat berlapis-lapis. Jaringan ini dikualifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu glandular dan covering and lining. Adapun fungsi dari jaringan epitel, yang pertama sebagai proteksi, yaitu melindungi tubuh kita dari trauma-trauma di luar tubuh. Yang kedua ada sekresi dan absorpsi, yaitu mengekskresikan enzim untuk mencerna makanan dan dapat mengabsorpsi zat-zat makanan yang sudah dicerna. Yang ketiga ada sensorik, itu contohnya ada di papila lidah yang berfungsi untuk mendeteksi berbagai macam perasa. Yang kedua ada jaringan ikat. Ciri dari jaringan ikat yang pertama, terdapat jarak di antara sel-selnya. Yang kedua, ruang antar sel dipenuhi oleh matriks ekstraseluler dibanding selnya. Matriks ekstraseluler, bahan atau material yang lokasinya di luar sel dan dipenuhi komponen yang tidak hidup, karena hanya tersusun dari air dan materi lain berupa protein dan poliskarida. Yang ketiga, jaringan ikat berpembuluh darah, memiliki pembuluh darah. Yang keempat, jaringan ikat berasal dari mesenkim. Adapun fungsi dari jaringan ikat, yang pertama sebagai penyokong, pengikat, dan pengisi antar jaringan otot dan tulang. Yang kedua, pembungkus jaringan lain. Yang ketiga, sebagai menyimpan cadangan air dan elektrolit, terutama ion Na+. Yang keempat, sebagai antibodi. Yang kelima, memperbaiki jaringan yang mengalami kerusakan, contohnya apabila ada luka, maka dia akan bisa tertutup kembali. Yang keenam, membantu membawa nutrisi dari pembuluh darah ke jaringan yang lain. Yang ketiga, ada jaringan otot. Jaringan otot itu terbagi menjadi 3, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Biasanya otot polos itu terdapat di sistem saluran pencernaan, saluran peredaran darah. Sedangkan otot lurik itu melekat pada rangka. Sedangkan otot jantung dari namanya saja sudah jantung. Jadi dia ada di jantung. Adapun perbedaan lainnya antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung, yang pertama ada di letaknya, yang kedua bentuk serabut, yang ketiga jumlah inti, lalu letak inti, kecepatan respon, cara kerja, kemampuan kontraksi, dan warna. Jadi di letaknya itu otot polos ada di lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, rahim. Itu ada di biasanya sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem reproduksi. Sedangkan otot lurik itu melekat pada rangka, otot jantung terletak di dinding jantung. Terus dari bentuknya otot polos tidak beraturan, otot lurik beraturan, otot jantung beraturan. Dari jumlah inti, otot polos ada 1, otot lurik ada banyak, otot jantung ada 1. Dari letak inti, otot polos
intinya terletak di tengah, sedangkan otot lurik intinya terletak di tepi-tepi. Otot jantung sama dengan otot polos itu letaknya di tengah. Intinya terletak di tengah. Kecepatan responnya kalau otot polos itu lambat, otot lurik itu cepat, sedangkan otot jantung itu sedang. Cara kerjanya, otot polos itu tak sadar, otot lurik sadar, otot jantung tak sadar. Jadi, maksudnya sadar dan tidak sadar ini, walaupun kita tertidur, otot polos dan otot jantung tetap bekerja. Berbeda dengan otot lurik yang membutuhkan kesadaran untuk bisa bekerja. Lalu, kemampuan kontraksi yang otot polos ada itu lama, otot lurik itu sebentar, otot jantung sedang. Warnanya ya, otot polos, otot lurik berbentuk lurik, otot jantung itu seperti lurik, seperti itu. Yang keempat, jaringan syaraf. Bisa kita lihat dari gambar, itu ada namanya dan fungsinya ya. Ada dendrit, menerima impuls, lalu ada nukleus, pengatur aktivitas, ada akson, itu meneruskan impuls ke saraf lain, ada seludang nyelin, pelindung dan nutrisi, ada nodus Ranvier, mempercepat impuls. Macam-macam dan fungsinya dari jaringan saraf. Yang pertama ada sensorik atau afferent yang bertugas meneruskan impuls menuju saraf pusat. Yang kedua intermedier yang bertugas meneruskan rangsangan dari sensorik menuju motorik. Lalu motorik itu tugasnya meneruskan impuls dari pusat efek ke efektor. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang jaringan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.